Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis bagi staf medis di rumah sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik. Mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis dimulai dari pengajuan kredensial. Pengajuan kredensial dapat dilakukan oleh staf medis, baik dokter ataupun dokter gigi, serta dokter spesialis di rumah sakit. Staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada kepala atau direktur rumah sakit. Untuk melaksanakan kredensial, dibutuhkan beberapa instrumen yang harus disiapkan rumah sakit dalam bentuk regulasi. Antara lain, yang pertama adalah daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap spesialisasi medis. Yang kedua adalah daftar mitra bestari yang merepresentasikan setiap spesialisasi medis dan buku putih atau white paper untuk setiap pelayanan medis di rumah sakit. Tahap yang ketiga, staf medis mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung. Bahan-bahan pendukung ini sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Dapat berupa surat permohonan, yang kedua itu adalah biodata, yang ketiga itu adalah ijazah dokter ataupun ijazah dokter spesialis, serta dokumen-dokumen pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi pemohon. Kemudian berkas permohonan lengkap yaitu disampaikan kepada direktur. Selanjutnya direktur akan meminta kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon. Proses kajiannya dilakukan oleh komite medik subkomite kredensial. Subkomite dapat membentuk panel ataupun panitia ad hoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta berdasarkan buku putih atau white paper-nya. Proses pengkajian dari subkomite kredensial meliputi elemen kompetensi. Ini meliputi berbagai area kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Yang kedua itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Elemen yang lainnya itu adalah elemen kompetensi fisik, tentang kesehatan fisiknya, kompetensi mental dan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya, dan kompetensi yang berkaitan dengan perilaku etis atau ethical standing. Kriteria yang harus dipertimbangkan dari elemen-elemen di atas dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis meliputi pendidikan, perizinan atau lisensi, kemudian kegiatan penjagaan mutu profesi, kualifikasi personel, dan pengalaman di bidang keprofesiannya. Subkomite kredensial dalam menentukan panitia ad hoc yang melibatkan mitra bestari dapat melakukan proses seleksi dengan mempertimbangkan reputasi, kemudian ada tidaknya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan. Selanjutnya berkas permohonan lengkap yang disampaikan direktur itu akan diberikan rekomendasi oleh komite medik berdasarkan masukan dari subkomite kredensial. Bagi dokter-dokter yang menjalani proses rekredensial, proses rekredensial juga dilakukan oleh subkomite kredensial. Dengan terlebih dahulu, staf medis yang akan melakukan proses rekredensial mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis atau clinical appointment. Disarankan proses pengajuannya itu 3 bulan sebelum masa berlaku surat penugasan klinisnya itu habis. Selanjutnya nanti subkomite kredensial dalam melakukan proses rekredensial dari staf medis akan memberikan rekomendasi yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011. Dapat diberikan rekomendasi berupa kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan. Yang kedua adalah kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah
itu nanti sesuai dengan share kompetensi yang dikeluarkan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia atau MKKI tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi. Misalkan yang bersangkutan memiliki problem kesehatan, maka kewenangan klinisnya dimungkinkan untuk kemudian dikurangi. Kemudian kewenangan klinis yang bersangkutan diubah atau dimodifikasi. Proses perubahan dan modifikasi sedapat mungkin tidak keluar dari share kompetensi dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan KKI. Kemudian pada keadaan tertentu apabila penilaian kinerjanya itu tidak sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit ataupun tingginya insiden, maka kewenangan klinis yang bersangkutan dapat diakhiri. Kemudian tahap berikutnya itu adalah pengajuan kepada direktur untuk penerbitan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis. Pengajuan kepada direktur untuk penerbitan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis itu diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut sesuai dengan masa berlaku surat tanda registrasi ataupun sesuai dengan masa berlaku SIP dokter. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan, rumah sakit harus melakukan rekredensial terhadap staf medis yang bersangkutan. Proses rekredensial sebenarnya lebih sederhana dibandingkan proses kredensial. Karena pada saat kita ataupun rumah sakit menjalankan rekredensial, rumah sakit sudah mendapatkan informasi yang cukup berkaitan dengan dokter. Agak berbeda kalau kemudian prosesnya kredensial yang melibatkan staf medis baru, karena rumah sakit tidak mempunyai cukup informasi tentang staf medis baru. Pertimbangan untuk dilakukan pencabutan kewenangan klinis dilakukan oleh direktur ataupun kepala rumah sakit berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama itu adalah kinerja profesinya di lapangan. Jadi setiap tahun rumah sakit melaksanakan penilaian kinerja profesional. Apabila penilaian kinerja profesional itu tidak sesuai dengan standar regulasi di rumah sakit, maka kewenangan klinisnya itu dapat dikurangi sampai dengan dilakukan pencabutan. Yang kedua itu adalah bila terjadi kecelakaan medis yang diduga karena inkompetensi atau karena tindakan disiplin dari komite medik. Nah, kewenangan klinis yang dicabut dapat diberikan kembali bila staf medis tersebut dianggap telah pulih kompetensinya. Jadi demikian sekilas tentang mekanisme kredensialing dan mekanisme pemberian kewenangan klinis di rumah sakit yang dilakukan oleh subkomite kredensial di bawah komite medik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011. Proses untuk pengesahan subkomite kredensial ini ditetapkan oleh komite medik. Jadi komite medik yang menetapkan atau menentukan ketua, sekretaris, dan anggota dari subkomite kredensial di rumah sakit. Proses pertanggungjawaban dari subkomite kredensial itu dilakukan kepada komite medik rumah sakit. Sedangkan komite medik rumah sakit itu kemudian bertanggung jawab langsung di bawah direktur rumah sakit. Jadi demikian sekilas tentang kredensialing dan mekanisme pemberian kewenangan klinis di rumah sakit. Terima kasih. Semoga bermanfaat.